Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madani yang berbahagia, saya sering berpikir bahwa saya sudah beragama dengan benar. Saya sudah menjadi seorang muslim yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika saya membaca surat yang pendek yang kerap dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Masya Allah, Kang Acut, saya takut Kang Acut. Apakah kamu tidak lihat bagaimana orang mendustakan agama? Orang mendustakan agama itu bukan orang yang tidak saum. Yang mendustakan agama itu bukan orang yang tidak sholat. Yang mendustakan agama itu semua dilakukan, tetapi tidak memiliki dampak sosial yang bagus. Saya pikir sering kita mendengarkan penjelasan bahwa kita harus memiliki atau mengimbaskan hasil ibadah kita kepada sikap kita. Masya Allah. Nah, sahabat, kalau saya sudah sholat, maka selesai kewajiban saya. Tapi mungkin sholat itu akan disebut mubazir, bahkan akan menghadirkan murka Allah. Kalau seandainya dari sholat itu saya tidak menghasilkan karakter yang baik pada diri saya. Kalau saya sudah mengucapkan kalimat-kalimat dalam sholat itu memberikan karakter yang bagus, Masya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama itu yang harus difikirkan itu. Mereka yang menghardik anak yatim. Anak yatim mungkin anak yang tidak punya orang tua. Kemudian kita semua sibuk memberi makan mereka dengan sodakoh pada hari yatim yang dilakukan oleh Syiah pada bulan Muharram. Ya kan? Buat kita bersodakoh kepada anak yatim itu setiap hari. Tapi yang sangat penting lagi, jangan menghardik anak yatim. Artinya apa? Jangan merusak mental anak yatim. Artinya apa? Jadilah pribadi yang memberikan lingkungan yang baik, iklim yang bagus untuk anak-anak kecil di sekitar kita. Nggak bisa egois kita. Mang Acut pengen gaya, pakai rambut gondrong, tato di natarang, di tungtung irung. Di tungtung irung teh gambar tato laleur. Terus laleur nanti mau pedang. Wah, guys, pokoknya seru. Mungkin Mang Acut secara individu bangga. Saya hebat. Tapi perlu difahami, kira-kira anak-anak kita di sekitar kita niru nggak? Itu namanya menghardik, menghancurkan mental generasi sesudah kita. Nggak bisa kita egois, kawan. Nggak bisa. Kita senang sendiri, gagah sendiri, gaya sendiri. Jangan. Ya. Kenapa? Karena akan ada yang meniru, dan yang paling bahaya kalau sudah yang kecil ini yang meniru. Itu yang disebut yad'ul yatim. Ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi menghardik anak yatim itu bukan marah, tapi memberikan contoh. Menghardik itu kan artinya membuat mental jatuh, kan itu, membuat mental rusak. Nah, sekarang mental itu dirusak oleh apa? Tidak saja oleh caci maki. Bisa saja dengan, ya seperti kemarin, ada razia untuk pasangan-pasangan kecil di sebuah rumah kosong ya. Ya Allah, pasangan barudak SMP itu. Konon kabarnya tulisannya di bawah penjelasannya efek dari pembagian kondom. Ya Allah. Itu yang disebut yad'ul yatim. Merusak anak yatim. Bapak Ibu guru semua, jangan rusak mental anak-anak kita di SD, SMP, SMA. Dan kita orang tua serahkan semuanya kepada guru. Jangan mentang-mentang saya Dudi Mutakin jawara, anak saya dimarah sama guru, gurunya dicekek sama saya. Itu namanya menghardik dan menghancurkan mental anak itu. Nggak boleh. Nggak boleh menghancurkan mental anak dengan cara kita memberikan keteladan yang buruk. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menyiapkan, tidak ngajak orang untuk tidak memberi makan kepada fakir miskin. Artinya tidak memberi makan pada fakir miskin apa? Membiarkan anak-anak miskin ini tetap miskin. Harusnya kita ngajak anak-anak kita, punten, Kang Acut punya penghasilan ada lebihnya buat beli jajan bakso,
Ada. Kenapa tidak kita sisihkan uang basok kita ini untuk mendidik anak-anak di sekitar kita? Ya kan? Masya Allah. Itu disebut mendustakan agama. Artinya apa? Wal yakhuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang berat pada saatnya nanti. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau takut pada suatu saat nanti meninggalkan keturunan yang lemah. Segalanya berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan tidak mengajak orang, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Nah itu. Jadi menghardik anak yatim dianggapnya membentak sampai orang pegang kepala anak yatim harus bayar beras 2,5 kilo. Bukan. Bukan itu. Tapi memberikan iklim buruk yang membuat anak yatim ini mengambil figur bapak yang sudah tidak ada, diambil figur dari yang lain. Wah, ini ngalimang acut. Dulu kan motor paling gagah Suprapit. Ditatokeun dina dadana Suprapit. Ari ayeuna geus aya Ninja, meni asa era teh. Salah. Dulu wah gambar naga. Buker lagi Mang Acut lagi gambarnya badannya bagus gambar naga. Suatu saat TBC jadi gambar cacing. Jangan kita mengambil kebanggaan yang sebentar saja tetapi memberikan keteladan buruk kepada anak-anak yatim. Dan jangan kita membiarkan anak-anak itu tetap miskin dengan kita tidak memberikan makan kepada mereka. Makanan apa? Kalau makanan bisa dia dapat dari bak sampah ya. Insya Allah buat mereka sehat. Di tempat-tempat sampah mereka makan insya Allah sehat. Allah yang melindungi itu. Yang paling parah kalau kita tidak membuat mereka kenyang dari sisi keilmuan. Mereka kenyang dari sisi perasaan, emosi mereka sempurna. Ini diwaspadai oleh kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang subhanallah. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin, terus fawailul lil musallin, maka celakalah untuk orang yang sholat. Masya Allah, Mang Acut, Kang Eja, Mang Iwan, mereka yang ternyata sholat itu adalah keseluruhan daripada ibadah. Di dalam sholat ada saum, tidak bisa kita bari ngagayam permen karet, bener? Ya lagi sholat nggak bisa. Di dalam sholat ada semua ibadah itu ada di dalam sholat, intisarinya, Masya Allah. Jadi kalau rusak sholatnya rusak semuanya. Dan sholat harus menghasilkan karakter. Ya seperti dalam episode berikutnya di Instagram saya sampaikan. Pengen jadi seorang yang memiliki mental marketing, afsus salam, sebarkan salam. Jadilah orang yang paling menarik, orang yang paling asik. Itu orang yang sholat itu. Orang yang sholat itu asik, enakan, nggak egois. Kan ada ya orang egois, lagi malas ngobrol teh malas, ditanya ke pondok, kemana kamu? Itu nggak susah untuk bisa. Kemana kamu? Saya mau berangkat ke sana, insya Allah doain ya. Nggak susah meren ngobrol rada panjang. Tapi karena orangnya mud-mudan, jawabannya pendek. Tahu nggak? Itu orang yang sedang datang bulan itu. Orang yang head. Menjelang datang bulan, premenstrual syndrome. Tapi yang jelas, jangan egois kita bawa hati sendiri. Nanti suatu saat kejebak, kita sedang di mana, kemudian kita menanyakan sesuatu pada orang, nggak ada yang jawab. Pergi ke Pekalongan, apal jalan, tidak ada GPS, nggak ada map. Pak, kalau jalan ke anu kemana? Kesal tuh sih. Gimana kalau seperti itu? Ada nggak sih orang yang malas jawab seperti itu? Banyak ya? Banyak. Hati-hati zaman ini. Sholat. Afsus salam, jadilah pribadi yang selalu saja menenteramkan. Pas Kang Eja datang, alhamdulillah Kang Eja datang. Pak Irfan datang juga, Masya Allah. Senang kita kedatangan Pak Irfan. Kenapa? Karena pribadinya sejuk. Ada kan Pak Irfan datang, kacau ayah gitu. Itu pribadi yang haredang itu. Gerah. Nah ini. Jadi fawailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholat. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholatnya. Betul-betul bacaan sholat tidak dimaknai sehingga dia tidak tahu sebetulnya sholatnya apa. Bahkan la taqrabus shalah wa antum sukar, kan? Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabok sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. Maksudnya apa? Supaya jangan lalai terhadap makna-makna sholat itu.
Bukan supaya tidak ingat, supaya tidak lupa rakaat, bukan. Supaya tidak lalai pada isi-isi sholat itu. Terus di dalam sholat kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita harus betul-betul menghindarkan diri dari sikap Rob, dari sikap Malik, dari sikap ilah, kan itu. Kita hindarkan. Saya pikir seorang laki-laki tidak disebut sudah sholat kalau dia masih ngomong sama istrinya. Papa tuh kalau nggak nyari uang, kamu tuh mau makan apa? Untung ku malaikat tadi pangjawabkan, kumaha urang numerena. Kan gitu, nggak bisa itu Rabbun nas, Malikin nas. Saya di sini kepala rumah tangga, nurut. Kecuali dalam keadaan-keadaan genting ya, darurat bolehlah rada tegas seperti itu. Tapi kalau tidak darurat, masya Allah itu. Jadi, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus, alladzina hum yuraun, riya ya, sombong. Ini hati-hati, sombong. Teman-teman yang punya nama ria pengen ganti semua. Ustaz jadi ria teh ya musyrik kecil ya, jadi pengen ganti Ustaz. Gantinya apa tuh? Dudi. Narurutan orang. Kenapa Dudi? Karena Dudi tidak ada artinya. Kalau nama mah lebih baik yang tidak ada arti daripada ada arti. Kenapa? Kalau ada arti nanti nyasab. Disebut nama Ahmad. Kan susah mau berbuat salah ada Ahmad atau. Iya. Hari Dika apa artinya? Nggak ada, tak mending gitulah nu teu arti. Bisa teh dikawinkeun ya, dikamanakeun bisa. Dikacangin. Itu. Jadi kemudian akhirnya ladina yuraun wa yamnaunal maun, dan tidak ngajak. Nah ini yang risi nih Mang Acut, Ustaz Saiful Hudaya. Ini risi dan tidak ngajak orang untuk memberi makan fakir miskin. Atau tidak ngajak orang untuk berbuat baik. Pas saya ngajak berbuat baik, ya kita ini ada program ya. Langsung orang ngomong, anggar Ustaz Saiful Makieu. Ya kan kita tuh jadi teparuguh ya. Padahal kita tuh ngajak sesuai. Saya sendiri malu untuk ngajak. Ayo orang sodako malu aslina. Secara manusiawi saya malu. Yuk sodako yuk bikin ini, kita adain kegiatan ini. Malu asli. Disebut nate wajah donatur, wajah kenceng enggak? Rudet pan Pak Sakia Kasepna disebut kenceng. Tapi pas setelah ngaca baru saya sadar bahwa saya kenceng, bucitrek. Itu sih kan ngobrol di nu angkot macet. Aya bapak-bapak iseng, Bu, eta ceng-celengan. On 8 bulan, bah ceng-celengan nganti balik cenah gede. Terus si ibu teh nanya kasih bapak, eta naon bucitrek kan bapakna. Si bapak teh ngomong anak gajah. Allah. Tatu lalena. Senang teh, tenang teh. Insyaallah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai ujungnya apa tadi? Wayamnauna, tidak ngajak orang untuk melakukan kebaikan, padahal masya Allah. Untuk ngajak melakukan kebaikan itu berat, Dika, berat. Ngajak teh, ya itu saya disebut wajah kenceleng. Aduh, kalau bukan Quran dan guru memaksa. Jadi sekan banyak nih ya kegiatan ya. Ajak atuh batur. Bahasa guru saya sederhana. Ajak yang lain. Bisa di surga tuh bisa menang layangan. Oh batur gitu. Aduh. Isin Tad. Nanti kayak gimana. Ini belum pernah terjadi pada baru-baru belakangan ini ya. Ini karena apa belakangan ini? Karena guru saya selalu mengingatkan. Tiap minggu itu ngingetin. WhatsApp, awas, jangan nggak ngajak orang lain. Malu, Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Silakan muliakan dirimu dengan jaim kamu. Tapi ketika Allah sudah jatuhkan dalam kehinaan, maka hinalah dia. Berat itu, ya kan? Nah karena itu, insyaallah, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak ngajak pada orang lain berbuat baik. Kemudian kan ada pernyataan dari wali kota dulu ya. Jangan ngasih kepada siapa pengemis di jalan. Kalau saya, iya sih kalau ngasih kepada pengemis di jalan, nanti mereka betah jadi pengemis kan itu ya. Betah atau tidaknya mereka jadi pengemis di jalan itu tergantung hidayah. Biar Allah saja yang merubah. Kita mah tetap aja menimba pahala ya. Ada pengemis kasih aja. Kasih aja. Saya pernah sengaja itu. Ada teman, Ustaz ini zakat buat fakir miskin ya Ustaz. Oh siap. Eta 3 gepok uang 50 ribuan. Nguring Bandung dong. Wah unggal pengemis. Woi, wah 50 ribu uang seberuang genepan supaya cepat habis maksudnya. Itu bahagia mereka.
Tapi nanti saya laporan kan kepada yang nitipi, udah gini gini gini. Itu nggak boleh ke pengemis katanya. Nanti mereka balas gitu. Nggak akan. Kalau Allah sudah berikan hidayah, insya Allah. Ya. Seperti Allah mencabut hidayah. Jadi seperti apa Allah mencabut hidayah? Suatu saat ada seorang yang baik sakit dan harus minta jantung orang ke sini teh, transplantasi, dicangkok ya jantung. Terus ada orang bunuh diri kan? Nah, belum mati jantungnya diminta masukin ke si orang baik itu. Yes, juara. Terus berkembang, si orang ini sehat, si baik ini sehat. Terus sehat. Dia meninggal gantung diri gara-gara banyak hutang. Pinjol lah segala rupa, karena itu bukan baheula nggak tahu apa. Tapi seperti itu. Nah, kemudian si baik ini ngambil jantung itu. Pelan-pelan mulai jahat sama istri, mulai marah, kebentak, mulai pararugu ke istri, mulai pinjol dan mulai hutang, mulai ikut judi, mulai mabok. Akhirnya si baik ini meninggal bunuh diri. Persis seperti pemilik jantung sebelumnya. Jadi saya ingat ya, seorang yang kita kenal baik, tokoh masyarakat di Indonesia, ya kan? Dia baik, karyanya bagus, pemikirannya brilian. Suatu saat hatinya rusak. Dia dapat donor hati kan, sepotong hati dari orang, konon kabarnya sih dari orang Tionghoa yang baik, mendonorkan hatinya. Akibatnya terus perlahan berkembang, akhirnya dia menikah dengan orang Tionghoa. Kemudian dia pindah agama jadi kedupaan gini-gini. Akhirnya murtad. Jangan. Termasuk donor darah ya, pernah ada orang donor darah karena talasemia. Dia tiba-tiba jadi baik si anak yang kena talasemia. Ternyata diurut, donornya ti ustad. Darahnya. Terus satu saat dia dapat darah lagi jadi ngaco. Oh, donornya dari itu gitu. Oh, ternyata yang seperti itu harus dipertimbangkan. Nah, supaya tidak harus ada donor jantung, donor darah, donor apalagi ya nukarar itu, apa yang harus kita lakukan? Ikut Islam, hati-hati. Pakai motor hati-hati, ya. Karena yang akan sibuk adalah orang baik yang akan merawat kita. Benar tuh? Dan tidak ada baik, yang tidak ada baik mah tidak akan merawat kita kan? Dan tidak baik. Jangan biarkan orang baik sibuk hanya ngurus kecerobohan kita dalam berkendara seperti itu. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Nah, sahabat, jangan kita termasuk orang yang mendustakan agama. Orang yang membuat agama ini sebagai perjalanan begitu saja, perjalanan ritual. Padahal agama adalah nasihat yang membentuk karakter kita. Itu bohonglah. Saya ikhlas, hidup saya insya Allah ikhlas. Cek anu miskin. Miskin itu kan ada gara-gara tidak cukup kreatif, gara-gara orang tuanya tidak sempurna menyekolahkan anaknya. Kemudian iklim pada saat kecil tidak cukup bagus sehingga pikiran si anak itu tidak tumbuh kreatif. Akhirnya dia miskin, dia ikhlas, oke, di level itu. Tapi kalau sudah sekolah bagus, lingkungan bagus, pinter, terus dia sudah nyebut ikhlas padahal dia tidak sukses. Gini pertanyaannya, ada nggak sih orang ikhlas tidak sukses? Nah, ayah tuh. Ayah mal, tidak ikhlas, orang ikhlas tapi tidak sukses, ayah mal. Nggak ada. Pasti kalaupun tidak sukses di finansial, dia akan sukses di pemikiran. Kalaupun tidak sukses di pemikiran, di finansial, dia akan sukses di sikap. Ada ini mah sikapnya kedul, malas, pemikiran ditanya bodoh, tapi nyebutnya ikhlas, bukan ikhlas dan putus asa. Ya, iya. Ini ikhlas tuh nggak mungkin lah Allah memberikan kepada orang ikhlas sesuatu yang pas-pasan, nggak mungkin. Ya, itu. Nah, sahabat, jangan dustakan agama, terus beribadah, nasihati diri kita dengan ibadah-ibadah kita, dan berikan dampak terbaik dari hasil ibadah kita pada diri kita untuk kehidupan orang banyak. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.